Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pertama saya ingin menyapa fans of Roma and Soneta, Forza, kemudian Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musalla Indonesia, Fahmi Tamami, kemudian Tamdi, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, kemudian PIN, Perisai Idaman Nasional, juga pejabat Persatuan Pengacara dan Jawara Bela Umat, tentunya juga Klaners, dan semuanya saja warga yang menyaksikan podcast ini, rahimakumullah. Pemirsa, sampai saat ini saya, Bisikan Roma, masih terus menelusuri masalah Ba'alawi, mulai daripada silsilah dari nasab, terus sampai kepada tes DNA genetika, sampai kepada filologi, dan juga sampai kepada makam-makam palsu. Dan saat ini sampailah kita kepada faktor kesejarahan, khususnya tentang eksistensi bangsa Indonesia ini dalam kesejarahan. Apakah klaim-klaim yang selama ini kita dengar bahwa merah putih adalah ciptaan atau ide daripada kaum Ba'alawi, kemudian juga Garuda Pancasila, kemudian juga momentum deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia juga diklaim dari pihak-pihak Ba'alawi. Bahkan Wali Songo yang notabene penyebar Islam yang pertama di Indonesia diklaim sebagai juga dari Ba'alawi. Kemudian ini yang pakai bahkan mestinya para pahlawan nasional juga diklaim sebagai dari para Ba'alawi, seperti yang mereka declare selama ini yang kita dengar, bahwa Pangeran Diponegoro adalah Habib, kemudian Imam Bonjol Habib, Tengku Jitiro, Cutnya Adin, itu semuanya dari Ba'alawi. Nah, ini tentunya sebuah klaim yang harus kita koreksi kebenarannya. Oleh karena itu kali ini saya menghadirkan seorang yang ahli di bidang sejarah. Tepuk tangan buat Profesor Anhar Gonggong. Terima kasih. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Prof, pertama saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya yang pasti sangat berharga untuk Prof bisa melangkah ke sini. Tujuannya sebagai sejarawan, tentunya masyarakat ingin tahu sejarah yang sebenarnya dari tegaknya Republik Indonesia yang kita cintai ini. Pertama, barangkali tadi Prof sudah dengar bahwa merah putih diklaim oleh pihak Ba'alawi itu adalah karya mereka, ide mereka. Bisa dijelaskan, Prof? Iya, saya tidak perlu dipanggil dengan profesor, malah saya menganggap diri saya sebagai pelajar sejarah. Saya pelajar sejarah. Bahaya. Pelajar sejarah. Bahaya. Biasa orang yang merendahkan diri itu tinggi. Saya jadi kalau yang dikatakan pahlawan nasional, dari ada yang dikatakan seperti mereka berdasarkan sumber saya dan berdasarkan sekian berapa puluh tahun ya, mungkin sekitar 10-an tahun
saya dulu di Depsos untuk menjadi tim penilai peneliti dari calon-calon pahlawan nasional itu. Dan saya tidak menemukan seperti apa yang Pak Oma katakan. Tidak ada. Dan yang kedua, yang dikatakan tadi, Sang Merah Putih dia melahirkan. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Pasti bohongnya. Pasti bohong. Pasti bohongnya karena Yamin, Mr. Muhammad Yamin sudah menulis buku yang berjudul 6.000 tahun Sang Merah Putih. Tebalnya sekitar 600 halaman. Dengan fakta-fakta yang secara historis bisa dipercaya. So, begini, kalau berbicara tentang sejarah, maka pembenaran sejarah itu adalah terletak pada sumber apa yang digunakan. Jadi, kalau sumbernya bohong ya bohong. Gitu. Jadi semua fakta-fakta sejarah yang ditulis ada sumbernya secara jelas dengan kemudian diinterpretasi secara jujur. Ya. Jadi bagi seorang sejarawan ininya cerdas, ininya juga cair. Cerdas dan jujur. Iya. Itu pegangan kami. Kami sudah diajar sejak saya masih tahun pertama, maka yang pertama diajarkan adalah kamu boleh cerdas, tapi yang utama bukan kecerdasan itu, tapi yang utama adalah ini, kejujuran. Gitu. Jadi kalau dikatakan tadi ada Sang Merah Putih dari mana? Malawi. Ya. Saya tidak percaya karena saya punya dokumen yang sedemikian rupa bisa dipercaya, ditulis oleh seorang pejuang. Yamin itu sastrawan iya, pejuang iya, sarjana hukum iya, sejarawan iya, dan dia sudah menulis sekian puluh buku dengan menggunakan sumber-sumber yang bisa dipercaya. Jadi pertanyaan Baik, ya tadi saya lupa memperkenalkan beliau. Beliau ternyata sangat kompeten dalam menilai kebenaran pahlawan-pahlawan nasional. Karena ternyata beliau adalah wakil ketua daripada penetapan pahlawan-pahlawan nasional di Depsos, di Departemen Sosial. iya. Ya tentunya ini berdasarkan penelitian yang sangat ketat ya Prof ya. Ya dari daerah kita dapat sumber-sumber. Dan dari situlah, bahan dari daerah itulah yang kita nilai. Apakah ini pantas atau tidak. Juga kita bisa, kalau kita masih ragu, kita bisa cari di tempat lain. Tapi berdasarkan apa yang kita peroleh dari pengusul, nah baru kita serahkan ke sekretaris negara. Misalnya diserahkan ada 10 calon. Mungkin setelah kita periksa, mungkin hanya 3. 3 inilah yang kita serahkan ke presiden di sekretaris negara. Nah di presiden ada lagi yang menilai. Nah baru diserahkan ke presiden. Terserah presiden mana yang mau diterima atau tidak. Jadi prosesnya bukan mudah itu untuk menempatkan seseorang menjadi pahlawan nasional. Itu bukan pekerjaan mudah. Itu pekerjaan bisa berjam-jam, bahkan bisa berhari-hari. Gitu. Ini Prof, yang Masya Allah, yang sangat penting juga nih, bahwa Pangeran Diponegoro selama ini menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.
Nah, itu pasti saya tidak perlu lanjutkan kalau dikatakan pahlawan nasional lalu mereka katakan Diklaimnya nasab Diponegoro beserta keturunannya oleh dua klan Habib, Ba'abud dan bin Yahya merupakan bukti nyata bahwa mereka telah berdusta demi memuliakan golongannya dengan menisbatkan pahlawan bangsa sebagai bagian dari keluarganya. Sekali lagi, tidak ada kejahatan yang sempurna dan sudah pasti Allah akan membongkarnya. Allah telah memberikan celah dengan membuat antara Ba'abud dan bin Yahya tidak berkoordinasi terlebih dahulu dalam upaya mengklaim Diponegoro beserta keturunannya, sehingga Diponegoro beserta keturunannya seolah-olah menjadi rebutan antara Ba'abud dan juga bin Yahya. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Dari mulai Aceh kita kenal Cuk Nyadin, seorang syarifah, Teuku Umar, seorang Habib, ya banyak dari sana. Belum lagi sampai di Palembang, sampai di Medan, Sultan Delhi, Sultan Palembang, Sultan Badaruddin, turun lagi di Aceh, Sultan Hasanuddin, Habib. nggak ada itu. Nggak bisa dilanjutkan Diponegoro ini itu pasti berdasarkan yang saya tahu, berdasarkan hasil penelitian saya, itu pasti bohong. Pasti bohong. Pasti bohong. Pasti bohong itu. Astagfirullah. Itu visi saya ya. Artinya itu pendapat saya, dan pendapat saya sebagai seorang sejarawan yang bukan hanya membaca tapi juga melakukan tahu berbagai sumber penelitian. Jadi kalau Imam Bonjol dikatakan sebagai Balawi, ya ketawa aja saya. Diponegoro dikatakan seperti itu, ya ketawa aja. Ketawa aja ya. Jangan bilang apa-apa, ketawa aja. Astagfirullahaladzim. Ini memang satu narasi-narasi yang muncul selama ini, Prof, di masyarakat. Nah, kalau klaim-klaim ini tidak diluruskan, kan akan menjadi satu keyakinan buat masyarakat, buat bangsa Indonesia. Dan kalau sudah menjadi keyakinan, kita akan kehilangan kebanggaan terhadap pahlawan-pahlawan kita sendiri. Jadi clear, Prof, bahwa khususnya Pangeran Diponegoro, kemudian Imam Bonjol, Cuk Nyadin, kemudian Teku Ciditiro, itu pahlawan nasional, warga bangsa asli. Ya. Pribumi asli. Saya yakin betul akan hal itu. Yakin pribumi asli. Pribumi asli. Bukan karena saya punya sumbernya. Punya sumbernya. Permisa, jadi memang semua klaim harus didasari dengan fakta sejarah yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, mengenai ini, Prof, juga ada perdebatan ini mengenai yang namanya Sultan Hamid. Ya. Ketawa lagi. Saya dimaki-maki oleh beberapa orang. Ya. Saya dimaki-maki oleh beberapa orang. Ya. Tapi begini, dan sumber itu dari mereka. Jadi beberapa tahun yang lalu saya masih di Depsos, lalu ada calon dari Sumatera, dari Kalimantan Barat, salah seorang diantaranya adalah Sultan Hamid untuk dijadikan pahlawan nasional. Lalu kemudian bahannya dari mereka, dari keluarga mereka. Dan bahan itu dari keluarga mereka lalu diserahkan ke tim peneliti di daerah, lalu dari tim peneliti daerah dikirim ke Depsos, lalu satu hari atau 2 hari malah kita memeriksa semua, membahas itu. Saya baru buka satu halaman, kebetulan halaman pertama yang saya buka itu
adalah Sultan Hamid sedang menandatangani dengan gembira bahwa dia dinaikkan pangkatnya dari kolonel menjadi mayor jenderal pada tahun 47. Ingat, pada tahun 47. Pada tahun 47 ketika itu kita masih dikerjain Belanda. Yang menaikkan pangkatnya dia di negeri Belanda. Oh, jadi Sultan Hamid pada tahun 47 itu ada fotonya. Ada, dan foto itu dari mereka, dari keluarga. Tengah menandatangani sesuatu yang kenaikan pangkat beliau dari dari kolonel ke mayor jenderal. Waktu itu brigjen belum ada. Langsung dari kolonel ke mayor jenderal. Di negeri Belanda. Di negeri Belanda. Jadi beliau pahlawan Belanda, pahlawan nasional. Ya, saya tidak tahu, itu terserah. Tapi itu yang menjadi salah satu faktor utama pada saya untuk mengatakan ini disingkirkan. Oke. Dengan fakta itu. Jadi, dan banyak lagi sumber. Ada dua sultan yang menghadiri timbang terima dari Ratu Belanda, yaitu dari Sumatera Timur dan dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat siapa? Dia pakaian tradisional adat Sultan Hamid. Menurut sejarah yang Prof ketahui, siapa Sultan Hamid sebenarnya? Ya, yang saya ketahui ya memang selama ini yang pertama itu dia adalah, kalau dalam bukunya Ida Ana Agung itu memang dia termasuk, dan Ida Agung sendiri adalah wakil. Dia ketua daripada kelompok federal. Kan kita ketika itu kan terbagi, ada yang menghendaki federalisme, ada yang negara kesatuan. Dan tapi federalisme ini itu diciptakan oleh Belanda. PANMU, KRIS itu ya? Iya, negara Indonesia Serikat. Iya, Indonesia Serikat. Itu. Nah, Sultan Hamid termasuk di antara orang yang paling mendukung itu. Aris ya, Aris. Dan dia memang sangat Belandis gitu. Sangat Belandis. Maka ya ketika saya lihat sumbernya, dan saya bilang pada satu ketika saya diundang oleh perwakilan Departemen Pendidikan untuk menjelaskan, saya bilang ini sumbernya dari Anda kok. Kalau Anda tidak kasih saya sumber ini, saya nggak tahu. Tapi Anda memberikan sumber ini, tapi saya tahu bahwa memang Sultan Hamid itu memang sangat dekat dengan Belanda sebagai orang federalis. Kalau Sultan Hamid jadi pimpinan BFO dalam konferensi meja bundar, tetapi ia juga berkolaborasi dengan Westerling dalam pemberontakan APRA. Pertama, pernah menjabat sebagai ajudan istimewa Ratu Wilhelmina, diangkat sebagai ajudan istimewa Ratu pada 1946. Ini adalah jabatan tertinggi yang diemban Bumi Putra dalam militer Belanda. Gitu loh. Tapi saya tahu bahwa Sultan Hamid dinaikkan pangkatnya pada saat kita sedang dikerjain oleh Belanda, ya dari Anda. Dari Anda. Jadi bagaimana saya mau bersepakat untuk mengangkat dia sebagai pahlawan nasional? Ya nggak mungkin kan. Masa ada orang yang naik pangkat pada saat bangsanya sendiri sedang dikerjain oleh lawannya. Yang menaikkan pangkat lawan lagi. Lawannya kan. Jadi bagaimana mau percaya? Bagaimana mau memberikan gelar yang begitu tinggi? Harus diingat pahlawan nasional ini adalah gelar tertinggi dari Republik ini. Pengkhianat kok mau diberikan pahlawan tertinggi? Astagfirullahaladzim. Menurut saya, saya berpendapat seperti itu. Berdasarkan sumber yang saya terima dari mereka. Ya, artinya kan Prof kompeten ya untuk menilai bahwa
ini pahlawan, ini bukan kan? Iya, saya diberi tugas waktu itu. Ya. Dan tapi sumbernya dari mereka juga. Semua bersumber dari calon-calon pahlawan itu, Pak. Bertingkat untuk pencalonannya. Mulai dari kabupaten ada timnya, periksa. Mungkin di kabupaten diajukan 10 orang, tapi yang dinaikkan ke provinsi hanya 5 orang. Di provinsi diperiksa lagi, dari provinsi baru ke Depsos. Oke. Jadi prosesnya panjang itu. Jadi inilah bahwa insya Allah clear mengenai satu tadi sang merah putih, bahwa itu adalah karya dari almarhum Dr. Muhammad Yamin, Prof. Ya, Profesor Mr. Muhammad Yamin. Mr. Muhammad Yamin. Kemudian mengenai para pahlawan nasional seperti Pangeran Diponegoro, kemudian Imam Bonjol, Cut Nyak, Tengku Cik Jitero, dan lain-lain, itu terkonfirmasi adalah putra-putra asli bangsa Indonesia, bukan dari mana-mana ya. Bahkan tadi Prof cuman begitu saya bilang apa ini berani, beliau ketawa aja. Berdasarkan sumber saya, orang begini. Dalam hal-hal seperti ini, saya cuma biarkan aja dia berpendapat seperti itu urusan dia. Tapi berdasarkan ilmu yang saya peroleh, metode ilmu yang saya peroleh, metodologi yang saya pelajari, yang mengatakan dia bohong. Iya. Siapa yang bohong? Seperti itu. Itu berdasarkan apa yang saya tahu, berdasarkan ilmu yang saya peroleh selama ini sebagai seorang pelajar sejarah. Jadi memang sebuah kebenaran harus dibuktikan dengan data, seperti itu kan? Iya. Harus terkonfirmasi dalam sejarah. Ketika sejarah tidak menuliskan itu, maka Prof bilang bohong. Selanjutnya ada lagi Prof yang juga mengkritik bangsa Indonesia, ya, bahwa ketika Bung Karno dan Bung Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus bertempat di Jalan Pegangsaan Timur, itu izin dulu kepada Habib Ali Kuitang penentu hari proklamasi. Siapa? Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bohong. Gue mau nanya pada bohong. Bohong itu Bro? Pasti bohong. Ya. Pasti bohong. Pasti bohong. Dari mana Prof itu bohong? Bagaimana lah itu Soekarno sudah memikirkannya berpuluh-puluh tahun. Dia berjuang sekian puluh tahun dan dalam situasi yang demikian rumit dan segala macam, itu keputusan diambil oleh, jadi begini, tanggal 14 Agustus 45 Jepang menyerah. Tanggal 15 berita itu sampai ke Indonesia bahwa Jepang sudah kalah. Nah, kelompok pemuda Sahrir mendesak kepada Bung Karno dan Bung Hatta, segera kamu membacakan proklamasi kemerdekaan lewat radio. Proklamasi. Nah, Bung Karno tidak mau, Bung Hatta tidak mau, makanya diculik dia ke Rengas Dengklok. Itu ceritanya. Nah, setelah kembali dari Rengas Dengklok, maka dia dibawa ke Imam Bonjol nomor 1, rumah daripada perwakilan Angkatan Laut Jepang, Maeda, Laksamana Maeda. Nah, disitulah proklamasi itu dibuat. Kenal Senggol ke Kuitang dulu nggak? Nggak ada ceritanya. Nah, ya sepanjang yang saya baca, yang saya diajari,
tidak pernah ada kata-kata itu. Jadi, dan itu yang membuat teks proklamasi itu, jadi begini, waktu sudah masuk di ruangan, lalu sebenarnya ada teks proklamasi yang sudah dibikin, yang yaitu Piagam Jakarta rencananya, tapi kan tidak dibawa, kan namanya orang diculik lalu langsung dibawa ke tempat lain, akhirnya Maeda naik ke tingkat 2, Soekarno-Hatta dan pejuang dibawa, lalu Bung Hatta, Bung Karno, lalu Bung Hatta, Bung Karno mengatakan begini, Bung Hatta duduk bersama, terus Bung Karno katakan begini, Anda yang buat Anda yang bacakan teks proklamasi ini karena bahasa Indonesia Anda lebih baik, saya cuma menulis. Jadi yang menulis teks itu adalah Bung Karno, tapi kalimatnya itu adalah dari Bung Hatta. Seperti itu ceritanya. Nggak tahu apakah ada orang Kuitang di situ. Dekatnya membonyol ke Kuitang. Astagfirullahaladzim. Oke, ada satu lagi Prof yang katanya juga simbol Garuda Indonesia itu juga dari Sultan Hamid. Karena keturunan Nabi Muhammad punya jasa besar membebaskan Indonesia dari penjajahan. Apa buktinya? Lihat lambang negara. Lambang negara Garuda, saudara. Yang membuat adalah Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, saudara. Al-Gadri min Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya begini. Jadi itu sebenarnya diadakan semacam sayembara. Ketuanya kalau tidak salah ingat saya Ki Hajar Dewantoro, lalu Yamin juga mengusulkan, lalu Sultan Hamid. Nah, memang ada 2 kemudian yang dibuat. Nah, yang diterima memang punyanya Sultan Hamid, gitu. Nah, lalu ada seorang pelukis, teman Dula namanya, Dula. Itu temannya Bung Karno. Datang dari Jogja ke Bung Karno. Nah, begitu belum duduk dia, Bung Karno sudah bilang, Dula, itu perbaiki itu. Yang konsep dari siapa? Sultan Hamid. Bung Karno tidak sepenuhnya terima. Karena jadi apa yang kita lihat sekarang, itu adalah yang sudah diperbaiki oleh Dula atas permintaan Bung Karno. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi tidak sepenuhnya adalah yang dibuat oleh Sultan Hamid. Nah, itu yang menyebabkan mengapa mereka merasa bahwa sangat berjasa dan pantas untuk mendapat pahlawan nasional. Itu latar belakang mereka. Tapi saya bilang, kalau dibanding antara kerja ini dengan tanda tangan di tengah kita digebukin, ya buat saya ini tidak seberapa. Seperti itu ceritanya. Baik. Seperti itu. Masya Allah, tadi kita sudah menelusuri bagaimana sejarah merah putih, kemudian sejarah simbol negara Garuda Pancasila, kemudian juga pahlawan-pahlawan nasional, kemudian momentum proklamasi Republik Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia, juga tadi sudah dijelaskan oleh Profesor Anhar Gonggong yang sebagai profesor pelajar sejarah. Baik, oleh pelajar yang paling berkompeten di negeri ini sampai saat ini untuk bisa menjelaskan tentang kebenaran sejarah. Nah, barangkali Prof tahu nggak pemalsuan kuburan yang juga dilakukan oleh oknum-oknum Pahlawi
khususnya makam sumur di Ningrat seperti itu apa? Saya pernah diceritain orang, tapi saya nggak percaya. Yang diklaim sebagai Diklaim sebagai habaib juga gitu. Saya bilang enggak, sepanjang yang saya ingat di Jogja nggak ada itu yang begitu-begitu. Yang begitu-begitu maksudnya? Nah, jadi artinya kalau diklaim bahwa ada orang seperti itu lalu merasa dirinya orang Jogja, apalagi pangeran, lalu kemudian kuburannya itu menurut saya sepanjang saya 11 tahun tinggal di Jogja sebagai mahasiswa, maka saya tidak percaya kalau hal-hal seperti itu ada. Jadi pelajar tidak percaya tentang itu. Saya nggak percaya. Saya rasa sudah cukup penjelasan dari pelajar Anhar Gonggong yang mengklarifikasi berbagai macam item sejarah tadi. Barangkali masih ada yang mau ditambahkan, Prof? Ya, saya kira begini, sederhana aja. Masyarakat jangan terkecoh oleh hal-hal yang belum tentu kebenaran historisnya ada. Karena mempercayai sebuah peristiwa sejarah itu tidak mudah juga. Karena sejarah yang kita percaya adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan ada sumber-sumber yang dipercaya untuk ketika seseorang melakukan penelitian, maka apa yang tersebar segala macam tentang pahlawan nasional, ya jangan percaya. Masyarakat jangan terkecoh hanya oleh karena merasa dirinya turunan nabi atau apa dan sebagainya. Ya, jangan. Itu merusak pikiran Anda sendiri. Saya berpendapat seperti itu. Baik, pemirsa, cukup jelas pemaparan masa pelajar sih Profesor Anhar Gonggong tentang klarifikasi mengenai faktor-faktor sejarah tadi. Prof, kalau kita sedang bincang asik bareng Roma, ini bisikan Roma, bincang asik bareng Roma. Nah, sekarang ada bingkisan dari Roma. Oh, terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Baik pemirsa, atas perhatiannya, jazakumullah khairan katsira. Wallahu muwaffiq ila akhiril thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.